Shalom Pegen, apa kabar hari ini? Sehat kan? Ya, masih membahas tema bulan ini ya, tentang kasih karunia. Kita udah dapat tentang kasih karunia dari Bu Gembala kita di awal bulan. Terus kemarin Jonah juga sharing tentang pengalaman pribadinya terhadap kasih karunia yang juga diperagakan sama Maxon dan kawan-kawan. Ya, minggu ini kita akan membahas tentang apa tanggapan kita yang seharusnya, apa respon kita yang terbaik terhadap kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat, atas anugerah, dan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali pada hari ini Tuhan, di ibadah online kami ini. Kiranya Engkau memberkati sharing kami hari ini, sehingga apa yang kami ceritakan, apa yang kami dapatkan bisa kami amalkan, bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, apa sih yang harus kita lakukan terhadap kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita? Poinnya satu, jangan anggap remeh. Seringkali kita anak muda menganggap remeh barang-barang yang kita dapat atau hal-hal yang kita dapatkan itu secara gratisan atau secara cuma-cuma. Misalnya nih, kita dikasih handphone sama orang tua kita. Kita rawat, ngerawat, tapi ya mungkin beberapa bulan awal aja. Kenapa? Karena kita nggak merasa berat karena kita dapat hadiahnya cuma-cuma. Handphone itu mungkin di 3 bulan awal kita rawat, tapi setelah itu mungkin ya gores apa-apalah, kita naruhnya sembarangan, kadang-kadang lupa naruh di mana. Tapi kalau handphone itu kita beli dengan keringat kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, kita bakal sering banget ya, karena barang itu nggak gratisan ya kita jadi eman banget lah barang ini. Jadi kita rawat terus, kita jaga, kemana-mana kita perhatikan barang ini. Nah, itu juga terjadi ketika kita dapetin kasih karunia itu. Sering banget teman-teman muda kita ini, kalau karena kita dapat kasih karunia, kita jadinya ya Tuhan udah kasih karunia nih cuma-cuma lewat penebusannya. Jadi aku ngelakuin dosa ya gak apa-apa deh, ya nanti Tuhan pasti maafkan lah, gak apa-apa lah dosa-dosa dikit. Sering banget kita jadi meremehkannya. Karena itu kita jadi malah walaupun kita anak Kristen, anak percaya Tuhan ya, tapi kita malah ya main-main di luar lah, dugem. Kalau hari Minggu gak gereja, Sabtu gitu ada persekutuan kita nggak ikut, tapi itu malah jadi dosa. Tuhan memang nggak pernah mengambil kembali kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita, tapi seringkali kita manusia yang malah menjauh dari Tuhan dan malah melakukan dosa, sehingga apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan itu malah tidak berkenan di hati Tuhan. Kita malah menguji kesabaran Tuhan. Kita bisa lihat mari kita sama-sama lihat di Roma 2 ayat 4. Saya bacakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, maksud kemurahan hati Tuhan itu adalah bahwa menuntun kita bertobat. Bukan kita malah dikasih kasih karunia, malah kita sia-siakan, kita remehkan, malah kita melakukan dosa. Gimana sih supaya kita nggak melakukan dosa? Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk tidak melakukan dosa lewat Alkitab dan hati nurani. Gimana cara kita supaya mempertajam hati nurani? Kalau Alkitab kan baca sendiri-sendiri di rumah ya, tapi kalau hati nurani ini dipertajamnya gimana? Kembali lagi, baca Alkitab saat teduh, makin dekat dengan Tuhan. Ya, sebagai penutup,
Intinya kita itu harus mengerti kasih karunia yang Allah berikan kepada kita hanya bisa kita rasakan kalau kita benar-benar menghargai kasih karunia tersebut. Setelah ini diskusikan dengan kakak bimbing masing-masing tentang pelajaran yang kita terima hari ini. Bisa lewat Zoom, lewat vid call, WA, atau apapun yang kalian bisa lakukan, atau ya kalau cuma sekedar chat juga nggak apa-apa, lakukan dengan kakak bimbing masing-masing sehingga apa yang jadi unek-unek kalian bisa kalian sampaikan ya. Jangan lupa, mari kita berdoa untuk penutupnya. Tuhan, terima kasih atas bimbinganmu, terima kasih atas penyertaanmu. Sekarang kita akan berdiskusi dengan kakak bimbing atau melakukan kegiatan kita kembali masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami, selalu mengikuti kami di setiap kali kami melakukan kegiatan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.